Kemudian pertemukan bahu pola belakang dengan bahu pola depan. Assalamualaikum, kali ini saya akan membuat pola seragam sekolah untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD dengan lingkar dada 90 dibagi 4, 22,5, kemudian lebar pundak 37 dibagi 2, 18,5. Lebar pundaknya ini saya ambil pada bagian depan ya, jadi nanti pola belakang mengikuti pola depan. Untuk lingkar kerung lengan idealnya setengah dari lingkar dada 45. Lingkar leher 39. 39 ini sudah termasuk stand kancing dan juga stand lubang kancing. Untuk panjang baju 58 cm. Langsung saja dari tepi kertas masuk 1,5 cm. Ini untuk stand kancing. Selanjutnya dari tepi kertas bagian bawah naik 58 cm. Ini panjang baju. Selanjutnya dari garis atas tandai garis A. Dari garis A turun 20 cm. Tandai titik B. Di sini titik C. Kemudian dari garis tengah, ini garis tengah ya, yang hitam ini garis tengah pola depan. Dari garis tengah pola depan ukur 22,5 cm. Diukur dari garis yang berwarna hitam. Sama untuk bagian bawah 22,5 cm diukur dari tengah depan. Kemudian tarik garis lurus di bagian sisi pola depan. Selanjutnya fokus ke bagian atas. Untuk bagian atas pola depan dari titik A ini geser 6 cm. Kemudian ke bawah sama 6 cm. Lalu buat garis kerung leher bagian depan seperti ini. Teruskan sampai tepi kertas ya, seperti ini ya. Selanjutnya garis A turun 3 cm. Ini turun bahu. Buat garis. Tandai titik D, maksudnya garis D. Kemudian garis D kita ukur sepanjang 37 bagi 2, 18,5 cm, masih dari garis yang berwarna hitam 18,5 cm. Di sini. Kemudian buat garis bahu, hubungkan seperti ini. Ini ditandai D1 biar nggak bingung ya. B1 dan ini A1, ini A2. Selanjutnya D1 menuju garis B kita bagi 2. Tarik garis bantu. Tandai titik garis E. Selanjutnya
Dari titik D1 kita buat garis bantu juga menuju garis dada. Pertemuan dua garis bantu ini kita masukkan 2 cm di sini, tandai E1. Kemudian buat kerung lengan bagian depan dari D1 menuju E1 menuju B1 seperti ini. Kemudian terakhir untuk pola depan kita buat saku. Dari garis B ini masuk 5 cm diukur dari tepi kertas. Di sini. Kemudian dari garis dada naikkan 2 cm. Untuk lebar saku 12 cm. Untuk panjang saku 15 cm. Untuk bagian bawah kita bagi dua, kemudian bagian samping naikkan 2 cm, lalu tarik garis lancip seperti ini ya. Untuk pola depan sudah jadi, kira-kira seperti ini teman-teman. Kelihatan? Ya. Untuk pola depan sudah jadi. Kemudian ini untuk kancing, stand kancing biar nggak bingung. Kemudian kita akan fokus ke pola belakang. Dari garis bahu pola depan ini A1 D1 naikkan 6 cm. Sini. Kemudian tarik garis. Untuk mengetahui lebar dada pola belakang, kita lipat dulu kertasnya seperti ini. Bagian bahu pola belakang kita lipat kertasnya seperti ini. Kemudian pertemukan bahu pola belakang dengan bahu pola depan. Kelihatan ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu beri tanda pada setiap ujung bahu di sini dan di sini. Nah, sudah ketemu di sini dan di sini. Selanjutnya dari garis bantu garis E keluarkan lagi 1 cm. Selanjutnya tarik garis kerung lengan bagian belakang dari titik ini menuju titik ini menuju B1 seperti ini. Selanjutnya dari garis A naikkan 3 cm. Kemudian buat kerung leher bagian belakang dari titik ini menuju titik ini. Seperti ini teman-teman ya. Untuk pola depan sudah jadi dan juga pola belakang. Kita akan potong
pada bagian terluar pola belakang ini. Tapi yang kancing jangan dipotong ya, karena yang kancing ini untuk pola depan. Potong dulu. Sebelum kita jiplak pola belakang, kita ukur dulu perolehan kerung lengan depan dan belakang serta perolehan kerung leher. 45 cm untuk perolehan kerung lengan depan dan juga belakang seperti yang kita butuhkan juga. Untuk lingkar kerung lengan 45 cm berarti tidak ada perubahan. Jika lingkar kerung lengannya terlalu besar, maka garis B bisa naik 1 cm. Atau sebaliknya, bila kerung lengannya kurang besar, garis B turun 1 sampai 1,5 cm. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Selanjutnya kita ukur perolehan kerung leher bagian depan dan juga bagian belakang. Untuk bagian depan sampai di batas kancing ini 11 cm. Kemudian bagian belakang kita hitung hanya sampai garis tengah 19,5 cm. 19,5 cm kali 2 39. Artinya lingkar leher yang kita butuhkan sudah sesuai dengan pola ya. Selanjutnya kita jiplak untuk pola belakang. Kita buat garis lurus dulu seperti ini. Kelihatan ya. Kemudian garis tengah pola depan kita sejajarkan dengan garis tengah pola belakang seperti ini. Jadi ini satu garis untuk garis tengah pola depan sejajarkan dengan garis tengah pola belakang. Kemudian kita jiplak. Selanjutnya kita potong untuk pola depan. Potong pada bagian kerung lengan dan juga bagian bahu, kemudian bagian kerung leher. Selanjutnya kita potong pola belakang. Demikian tadi teman-teman pembuatan pola seragam sekolah kelas 4 sampai kelas 6 SD sudah selesai dibuat. Ini untuk pola depan dan ini untuk pola belakang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Dan nantikan video-video selanjutnya bersama Sawung Gali Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.